Selamat pagi menuju siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mulai ini ya, pertemuan 10 IMK. Ini saya tuh udah posting materi, tahunya pas saya cek di Sinau kelas B. Jadi saya salah posting, harusnya di kelas C ya, nggak apa-apa. Terus untung bisa saya import ke kelas C dengan cepat ya. Jadi materinya udah muncul banyak di sana. Dan di pertemuan sebetulnya di pertemuan 10 ini materinya banyak banget ya. Jadi ada interaction styles yang belum saya jelaskan. Jadi saya sematkan di pertemuan 9 yang padahal pertemuan 9 kalian progresan gitu ya, presentasi progres ya. Terus pertemuan 10 juga kita bahas prototyping karena kita sudah mendekati ke presentasi tugas besar gitu. Nah, jadi kesimpulannya banyak sekali video yang saya kasih di situ ya. Tidak hanya mungkin yang ingin saya jelaskan, tapi juga ada video dari yang lain-lainnya. Nanti kalian harus pelajari. Terus untuk MOTD-nya nanti saya jelasin ya. Ya, apa kabar semuanya? Baik? Sehat-sehat? Baik, Bu. Baik, Bu. Ada yang ikut VR training nggak kemarin? Ada ya? Kalau nggak salah siapa ya? Bukan di sini ya. Ada nggak yang ikutan kemarin 3 hari? Karena ini ya, itu juga bagus untuk Anda mengenali bentuk-bentuk UI, tidak hanya aplikasi yang Anda lihat di layar monitor ataupun di smartphone, tapi juga ada bentuk lain ya untuk proses interaksi ya. Jadi ada ada ubiquitous computing. Di dalam ubiquitous computing itu anaknya banyak ya, ada pervasive computing, ada augmented reality, virtual reality, sekarang juga sudah ada mixed reality ya, dicampur semuanya ya. Nah, untuk yang sekarang mau saya bahas, ini banyak banget ya. Jadi gini, saya kasih lihat dulu Sinau ya. Udah ya. Nah, ini kalian harus pelajari juga. Tuh banyak ya. Kalian harus pelajari juga. Tapi karena pertemuan 9 kan kita kemarin ini ya, responsi ya. Kalian menyampaikan progres yang mana ternyata banyak kelompok yang belum berhasil maju di yang sebelumnya, di sesi sebelumnya. Jadi supaya adil, ya udah, supaya adil semuanya, saya samakan posisinya semua baru 2 kali progresan gitu ya. Nah, terus ini kalian harus pelajari mandiri saja ya, mandiri. Harus ditonton ya. Nanti saya bisa tahu Anda sudah tonton atau belum. Nanti tolong tinggalkan komen aja sudah dipelajari Bu gitu ya. Di setiap videonya ya sudah dipelajari Bu. Jadi supaya kelihatan bahwa kalian emang mempelajari itu. Karena ini juga penting ya. Ini sebetulnya juga harusnya masuk ke dalam materi perkuliahan, tapi saya butuh ada menyampaikan progresan gitu ya. Jadi ini dikerjakan mandiri saja. Terus nanti Anda lihat deh ada hyperreality di mana nanti kalian, ini saya klik ya. Pop-up-nya muncul nggak? Kalau saya klik pop-up-nya ini muncul nggak? Karena ini di halaman pop-up. Tampil nggak? Saya share ke kalian. Ya, Bu. Pop-up-nya nggak muncul ya? Nggak ada, Bu. Saya harus share screen ini ya, ganti ya. Nah, sekarang muncul. Sudah belum? Ada, Bu. Sudah muncul, Bu. Ya. Jadi nanti ketika kalian bikin video ya kebetulan sih kalau saya lihat aplikasinya semuanya rata-rata mobile apps ya, tidak ada yang gimana gitu yang aneh-aneh ya. Sebetulnya yang aneh-aneh itu yang menarik ya. Nah, nanti bikin video seperti ini, jadi hyper reality katanya ya. Ini contohnya. Nah, itu bisa
itu kan bohongan gitu ya. Dimana nanti si orang, mungkin setiap manusia akan pakai semacam kacamata gitu ya, kacamata AR, udah nempel ya, jadi wearable computing ya, tidak pakai smartphone lagi, tidak pegang-pegang smartphone lagi, nanti mungkin semuanya ditempelin gitu ya di kacamatanya, jadinya wearable computing. Nah ini ceritanya bisa hiburan, ya. Terus ada telepon ya, teleponnya langsung diterjemahkan. Ini keren ya, teleponnya langsung diterjemahkan. Ya mungkin suatu saat kita akan begini juga ya, entah kapan. Seguro que no hay más trabajos disponibles. Estudié para ser profesora y estoy haciendo mercados. Y además puedes quedarte con los puntos de fidelización. Eres una noche afortunada. Tienes que confiar en la aplicación. Nah, jadi orangnya ngomong bahasa apa, yang menerima teleponnya pakai bahasa apa, tapi itu ada translatornya gitu, bagus ya. Te sientes inspirada. Dan ini, Gracias. Chao. dan ini orangnya lagi duduk di bus ya. Jadi layar ini munculnya di wearable computingnya dia, terus dia lagi duduk di bus menuju ke grocery stores gitu ya. Nah ini adalah apa ya, salah satu cara menyampaikan prototipe ya, menyampaikan konsep desain kita. Meskipun aplikasinya belum ada, kita bisa bikin video bohong-bohongan gitu ya. Sama seperti kakak kelas kalian yang mereka lakukan juga seperti ini, dan ini dikerjakan beberapa tahun yang lalu ya. Maksud saya kalian harus lebih keren gitu ya. Mereka udah bikin prototipe seperti ini. Ya, seperti yang hari ini mau kita bahas mengenai prototyping ya. Nah, ini ceritanya dia kan masih di bis ya. Semuanya nyala ya. Oke, lihat hand gesture-nya. Hand gesture-nya ketika dia bertanya ya ke Google apa gitu ya, mau nanyain. Dia buka tangan kayak belum gitu ya. Nah ini ya, who am I? Di sini tidak ada achievement ya. Temennya cuma 2 gitu ya, sedih ya. Ini namanya ya, statusnya dan kawan-kawannya ya. No, eso no es lo que quiero decir. ¿Para dónde voy? No. ¿Puedo volver a empezar? Olvídalo. Nah itu ya, turun di sini katanya ya, naik bis ya, berarti ada GPS trackingnya juga ya. Estoy libre de mi ira. Estoy libre de mi tristeza. Adiós. Kayak The Sim ya, semua orang ada statusnya ya. Nah ini apa namanya, kalau kalian pengen iseng bikin juga kayak gini ya, sebetulnya kan kalian jalan-jalan aja terus tempelin objek ini ya, virtual di lingkungan sekitar gitu ya. Sama mirip kayak ya, ini augmented reality ya, augmented reality tapi sudah dipasang device-nya. Kalian pernah dengar itu nggak, HoloLens? Tahu nggak HoloLens? Cari tahu sendiri ya. Cari ya. Nah itu kayak gitu ya. Mungkin nanti bentuknya nggak akan seperti HoloLens sekarang ya. Ya lebih simpel kali ya. Nah terus langsung aja ke grocery stores juga nanti ada fiturnya nyala ya. Artinya apa? Iya. Semua lingkungannya. Nih semua lingkungannya dia ditandai sebagai marker ya. Nanda atau marker ya. Jadi kalau pengenalan pola itu dia dikenali sebagai ini ya, ada sebuah objek dikenali polanya, oh itu adalah nanas misalnya ya, nanti muncul ini pineapple, atau mungkin dari si grocery store-nya sendiri dia sudah menempelkan
marker ya, sehingga nanti terintegrasi dengan sistem yang ada di si orang ini gitu ya. Artinya semua orang sudah terhubung ke net ya. Kebayang ya, semuanya terhubung. Kita masuk ke grocery stores mana, semua statusnya masuk ke device kita, saling bertukar ini ya, data ya, artinya memang sudah tidak ada privacy data nantinya ya, bisa jadi seperti itu. Toh sekarang juga sudah mulai seperti itu ya, di mana semua orang adalah target market ya, untuk diiklanin gitu ya, ngejual-jualin apa-apa gitu ya ke kalian. Pasti kalian sering ya dapat penawaran ini itu. Ya, ini dibikin gamification ya, belanjanya dibikin gamification ya. Jadi ada missionnya, ngasih feed di ini pets ini. Ya pokoknya menarik, kurang lebih konsepnya begitu ya. Nanti tinggal ditonton sendiri videonya, namanya Hyper Reality, tapi kalian tonton dulu ini. Terus untuk materi sekarang sebetulnya kita masuk ke design, prototyping, and construction ya. Nah, saya juga ambil video dari luar, tapi juga saya akan jelaskan juga slide saya. Nah, ini ada sumber bagus ya. Pertama, kalian tahu dulu rapid prototyping, tidak hanya untuk aplikasi virtual, tapi juga produk-produk fisik. Kalau misalnya kalian bikin aplikasi, misalnya smart helmet, berarti kan helmnya produk fisik ya. Produk fisik, terus smartnya kemana nyambungnya, mungkin di layar helmnya ada maps, ada apa ya, seperti augmented reality begitu ya, di kaca helmnya bisa terhubung juga ke smartphone-nya gitu ya, bisa terhubung ke motornya. Nah itu semuanya kan juga ada, tidak hanya aplikasi virtual tapi juga ada melibatkan produk fisik begitu. Nah ini rapid prototyping bagus ya untuk Anda tonton, nanti silakan dilihat. Bukan buatan saya videonya, Anda lihat sendiri aja. Terus ini ada dari Google ya, dari Google for Startups. Jadi kalau kita bikin prototyping itu mulai dari sketching, lalu bikin digitalnya, lalu mulai codingnya nih, native gitu ya. Jadi kalian tonton berurutan ya. Terus ini juga ada yang menarik ya, ada mobile application design pakai kertas gitu ya, jadi kayak gini lah. The future of the web isn't just coming, it's here and growing fast. And today, with Unstoppable Domain. Nah ini ya, ini salah satu bentuk prototyping pakai kertas ya. Nah, gitu ya. Jadi kalian lebih keren kan, kalian bikin di Figma, artinya harus layarnya harus lebih lengkap, setiap button nyala, setiap button bisa diklik, harus lebih bagus ya. Ini pakai kertas aja udah keren begini ya. Di scroll nanti muncul itu ceritanya ya. Book session, kapan gitu ya. Isi ceritanya, pakai keyboard lagi kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Itu pakai paper ya, kebayang ya, seberapa banyak halaman yang dia buat ya. Nah, kalian sudah dibantu sama Figma, harapan saya prototipenya harus lebih baik lagi. Lebih banyak menu, kayak akan ini ya, rich gitu ya, rich of features ya. Dan tapinya tetap mengacu pada 10 heuristic evaluation. Di sini ada playlistnya. Jadi kita punya 10 poin ya, 10 heuristik, makanya disebut 10 heuristik karena ada 10 poin-poin untuk evaluasi gitu. Jadi dia itu ada seperti misalnya visibility of system status ya, salah satu contoh ya. Yang gimana sih visibility of system status? Nah, ini kalau di laptop kalian bisa lihat ya, layar laptop saya
Di sini ada ya terlihat visibility of system status. Saya bisa tahu baterai saya 99% ya, kemudian speakernya 54% ininya volumenya ya, kemudian lagi terhubung ke internet mana, kebetulan di WiFi rumah saya ini ya, dan kawan-kawannya. Jadi ini ya visibility of system status ya, kurang lebih seperti itu salah satunya, dan ternyata ini ada 10 ya. Jadi sebelum kalian membuat prototipe, pastikan kalian tahu dulu, oh ini ada 10 hal yang harus kita evaluasi ya, dan semuanya harus, tidak semuanya sih sebetulnya ya, karena konteksnya beda-beda ya. Mungkin beberapa dari 10 itu kalian harus bisa masuk gitu ya. Masuk tuh maksudnya gimana, ketika dievaluasi, ada nggak misalnya visibility of system status ya? Oh ada, sebelah mana? Nah kayak gitu ya. Ya mungkin nanti saya akan menguji juga seperti itu. Oke, kita ke slide. Saya akan bahas slide ya. Singkat aja, karena ini saking banyaknya ya, saking banyaknya materi. Mohon maaf nanti kalau banyak banyak teks yang kepotong-potong ya, soalnya ini si timnya rada-rada gitulah, tidak otomatis ya. Oke, jadi memang ini yang mau kita bicarakan ya, design, prototyping, and construction ya. Ya, Anda harus tahu dulu apa sih itu prototyping ya. Udah pada tahu ya kayaknya ya prototype itu apa. Ya, satu manifestasi. Nah, ini kita sebutin aja di sini ya. Satu manifestasi dari desain yang allow itu ya, A-nya di atas tuh ya, yang memperbolehkan atau memungkinkan para stakeholder. Nah, kita melibatkan stakeholder di sini ya, untuk berinteraksi dengan aplikasi yang mau kita buat. Nah, kita udah bicara stakeholder ya. Jadi di sini kita kalau mau menyampaikan atau kalian pitching ya, misalnya kalian pitching sama penyandang dana gitu ya, atau kalian pitching sama pemerintah ingin proyeknya diterima atau dimanapun itulah ya, atau dengan sebuah perusahaan yang membutuhkan jasa kalian, kan kalian harus pitching dulu ya. Nah biasanya mereka suka pengen lihat bentuknya kayak apa sih gitu ya, liatin prototipenya ya. Nah kalau dari sisi kita sebagai software developer ya berarti prototipenya bentuknya software ya, tapi kalau melibatkan hardware ya harus diperlihatkan juga gitu ya, proses komunikasinya nanti seperti apa antara hardware dengan software dan kawan-kawannya. Bahkan mungkin kalau boleh sampaikan juga arsitekturnya ya. Oke, jadi prototipe ini adalah model dengan skala kecil ya. Contohnya kalau kalian lihat arsitek ya, anak-anak arsitek itu suka bikin miniatur ya, rumah-rumah, ada rumah contoh yang kecil dulu gitu ya, ada denah. Nah itu adalah prototipe ya. Atau misalnya kalian pergi ke komplek perumahan yang sudah jadi, ada rumah developer, biasanya dijadikan rumah contoh ya, disimpan di depan biasanya. Jadi kalau orang yang mau beli, terus kan dia lihat, kok ini tanah semua sih, emang rumahnya kayak apa? Nah itu kan nggak kebayang ya, gimana orang mau beli kalau rumahnya juga belum kelihatan, belum jadi. Biasanya kan developer rumah itu membangun rumah by pembelian ya. Kan kalau dia bangun semuanya nanti rugi ya, jadi dia biasanya coupling kosong dulu. Terus nanti misalnya Anda nih Rizky mau beli rumah gitu ya, ke komplek XYZ, couplingnya lihat masih kosong, tapi don't worry, biasanya developer menyediakan satu rumah di depan ya, rumah sekalian kantornya gitu ya, biasanya jadiin rumah contoh. Nanti dilihat, nanti Pak rumahnya dibangunkan seperti ini gitu ya. Ada denahnya kayak gini, ini kamar mandinya, ini ruang tamunya, ukurannya bla bla bla, dan seterusnya gitu ya. Jadi dari rumah contoh itu atau prototipe itu Rizky bisa tahu ya, oh nanti rumah saya dibangunnya kayak gitu. Terus akhirnya oke deh saya pesen. Nah, gitulah kurang lebih, baru dibangunkan. Ya, jadi sebelum diproduksi secara massal memang harus ada prototipe terlebih dahulu. Ya, tadi udah ya. Apa sih prototipe tadi ya? Desain dengan skala kecil atau minimal ada satu produk yang sudah bisa digunakan. Ya,
sebelum diproduksi ke skala besar. Kenapa harus diprototipekan gitu ya? Ya tadi supaya calon stakeholder tadi ya, atau calon pembeli atau siapapun itu calon pemakai, dia tahu gitu ya, sebaiknya produk ini seperti apa dan mau dipakainya seperti apa. Kalau misalnya kita dagang tidak ada contohnya, kan orang nggak akan beli gitulah kurang lebih ya. Makanya kita perlu contoh ya, prototype ya. Nah ini ada 2 cara untuk membuat prototype dan saya minta kalian bikinnya high fidelity ya. Low fidelity enggak sih, kalau Figma udah masuk high fidelity ya. Ada low fidelity ya, low fidelity prototyping dan high fidelity prototyping. Nah, kemudian dalam cara memprototyping kan ada yang secara vertikal ataupun horizontal ya. Nah, kita bahas ya. Ini contoh dari 3D printing example. Nanti di video yang udah saya kasih di Sinau kalian bisa lihat ya, ada 3D printing examples juga di sana. Di rapid prototyping video yang pertama itu mereka sebelum rilis ya, sebelum membuat betul-betul produknya, mereka ini dulu ya, bikin dulu dalam ini apa, jumlah kecil gitu ya 1 biji. Soalnya yang mereka prototipekan itu ya kayak mobil gitu ya, mesin kan nggak mungkin ya kalau langsung bikin besar ya. Biasanya satu part ya. Nah ini model dari jet engine-nya ya, pakai 3D printing. Terus udah gitu ini yang lucu ada spider dress ya. Jadi bajunya bentuknya spider, pakai 3D printing dulu ya. Dan seterusnya ya. Nah ini ya teddy bear-nya di print dari wireframe ya. Jadi sebelum di 3D printing mereka desain dulu di aplikasi ya, biasanya pakai CAD kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau di design interaction apaan sih isi dari prototipe-nya? Ya, kalian bisa bayangin yang kayak tadi ya, yang yang mobile application pakai paper. Nah, itu ya, sekumpulan dari sketsa halaman-halaman yang akan muncul ya. Kemudian ada storyboard ya. Storyboard itu bentuknya seperti panel kartun ya, storyboard ya. Storyboard itu bisa bermula dari skenario si user sebelum memakai produk. Gitu ya. Dan ketika dia akan memakai produk seperti apa. Makanya kemarin sering kita bahas ya, bagaimana user akan menggunakan produk Anda. Nah, itu dituangkan nanti di dalam storyboard. Apakah bentuknya berupa slideshow pakai PowerPoint? Ya, bisa ya, karena PowerPoint juga interaktif ya. Kalau kalian jago PowerPoint bisa aja. Tapi kita pakai Figma ya. Atau juga video ya, video yang mensimulasikan bagaimana menggunakan sistemnya ya. Meskipun sistemnya belum ada, tapi kan bisa bikin video bohongan kayak yang tadi, yang hyper reality. Udah saya contohin juga di awal ya. Nah, terus juga bisa pakai ini ya, lump of wood. Itu apa sih? Ini bukan segumpal atau ya, kotak kayu. Anda mungkin belum pernah ini ya, tidak merasakan namanya Palm Pilot ya. Jadi zaman dulu itu ada device ya, smart device. Sebelum ada smartphone itu ada smart device dari Palm Pilot. Dia itu seperti smartphone sekarang tapi tidak dipakai untuk teleponan, gitulah kira-kira ya. Jadi bisa untuk ngetik, bisa untuk organizing, pokoknya inilah ya, QWERTY gitu ya, kayak BB zaman dulu ya, keyboardnya udah QWERTY ya. Nah dia bikin contohnya kayak mana ya? Nah ini lump of wood. Dia bikin dari kayu, mau nyontohin ini loh Palm Pilot tuh kayak begini. Nah inilah kira-kira nih lump of wood itu ya, seonggok kayu ya. Dia bikin ini loh nanti Palm Pilot kayak begini. Nah dia nyeritain ke stakeholder bentuknya seperti itu gitu ya. Jadi di sini lump of wood ya.
Tapi kan zaman sekarang nggak perlu lagi lah, sudah ada 3D printing ya. Kemudian juga cardboard mockup seperti yang tadi ya, yang pakai paper, kita udah lihat videonya. Lalu juga bisa sebuah software, yang a piece of software yang sudah jadi, memang kalian codingkan udah jadi, tapi fungsi-fungsinya masih limited gitu ya. Biasanya nanti ketika KP, ya bukan biasanya sih ya, ketika KP kalian, ini saya tegaskan ya, kalian KP berapa minggu lagi, ayo hitung aja ya. Ketika KP kalian akan bimbingan dengan pembimbing lapangan ya. Dan supaya kalian mendapatkan apa ya, oke gitu ya, kalian harus menunjukkan ini ya, softwarenya. Ya, jadi kadang gini, Pak butuh software yang gimana? Nggak tahu, dia nggak bisa jawab gitu ya. Tapi kalian kan harus tahu, makanya kerja kalian adalah menggali ya. Kalian cari di sana, cari data, kalian observasi, lihat perilakunya, lihat prosedurnya, lihat SOP mereka, tata tertibnya, aturannya ya. Semuanya segala macamnya, administrasinya, dokumennya, surat menyuratnya, variabel itu gimana sih ya, nanti kalian kalau di sana misalnya kerja praktek di sekolah ABC gitu ya, di sekolah itu kan suka ada daftar hadir ya, daftar siswa, rapot, pokoknya macam-macam lah, itu semua kan akan menjadi variabel nantinya. Jadi kalian atas dasar apa sih softwarenya kok tampilannya begitu ya, karena di dunia nyatanya adalah seperti ini Bu. Nah itu kira-kira ya. Tapi kadang si usernya sendiri, si pak gurunya mungkin, kepala sekolahnya atau petugas TU-nya itu ketika ditanya nggak bisa jawab, mau dibikinin yang gimana, sok aja gimana neng aja gitu ya. Yang penting bapak mah bisa gini dan gitu. Bingung kan ya? Nah itu sering terjadi ya. Nah kadang-kadang mungkin kalian malah balik menawarkan sebuah solusi. Pak saya punya kayak gini, tapi sebelumnya kalian udah observasi dulu ya, ini udah kaliannya lagi di tahap empathize, sudah beres, ideation, pokoknya sampai tahap ideation ya, mau ke prototyping. Nah ketika kalian prototyping, kalian balik lagi nanya, ya berarti sudah menyiapkan software with limited functionality. Jadi kalian tanya sama user di sana gitu ya, apakah seperti ini? Ya, baru mereka ada bayangan. Oh iya, Neng ininya boleh nggak tambah ini? Nah itu mulai merudul tah biasanya permintaan ya. Tambahin ini boleh nggak? Tambahin ini boleh nggak Neng? Gitu ya, biasanya seperti itu. Neng ininya ngelihat data ininya nanti di mana? Nah itu akan muncul. Jadi jangan kaget ya. Nah supaya itu semua terakomodasi ya permintaan mereka, kalian harus menawarkan prototipenya agak-agak di awal gitu ya, bukan di awal maksudnya Bu prototipe duluan, enggak ya, bukan gitu, tetap ikutin ininya SDLC-nya ya, tetap ikutin kalau misalnya mau pakai design thinking ya ikutin prosesnya. Tapi yang saya maksud di awal itu adalah gini loh. Kalau kalian KP, nanti kan ada tenggat waktu, ya enggak? Kalian ada batas pengumpulan pendaftaran KP. Nah, ini misalnya katakanlah saya punya timeline ya, bukan saya deh, Bu Pipit ya biasanya ya sebagai koordinator ya, dia punya timeline gitu ya. Katakanlah ini adalah batas pendaftaran KP, bukan seminar KP ya, KP tahap 2 kalau nggak salah ya, tahap 2. Misalnya di situ. Biasanya anak-anak itu akan mulai riweuh di sini pada baru beres coding. Baru beres coding loh. Padahal kan ini punya tugas ini ya. Kita harus nawarin, kita perlihatkan ke vendor yang tanda kutip tadi vendor itu adalah user di tempat kalian KP ya. Harus liatin kan prototipenya. Kapan kalian memperlihatkan prototipe kalau kalian kerjakan di area-area sini? Tidak akan sempat. Nah, makanya maksud saya duluan itu adalah kalian katakan start KP di sini ya. Start KP-nya di situ. Terus nanti kan ada pendaftaran KP tahap 1,
Saya tidak tahu apa syaratnya, saya lupa lagi ya. Pendaftaran KP tahap 1. Menurut saya, ya, ini tuh kalian udah beres sampai di daerah sini. Saya pakai ini aja pen ya. Nah, daerah sini itu kalian udah beres sebelum prototyping, menurut saya ya. Harus sudah beres. Jadi harus sudah ketahuan problem space-nya, sudah pokoknya yang ada di design thinking, ideation sudah muncul ya di situ. Sehingga nanti prototyping-nya kalian kerjakan di area sini, di sini. Makanya yang saya bilang lebih maju tuh gitu, makanya jangan terlena sama waktu ya. Jangan molor ya. Supaya apa? Kan kalian udah dapat prototyping di sini. Terus kalian mungkin akan bertanya pada user di daerah sini, kalian nanya, Pak, gini enggak? Neng, tambah ini, tambah itu, tambah ini, tambah itu. Sehingga nanti ada perbaikan prototype di sini gitu ya. Liatin lagi gini ya. Oh iya Neng, udah benar. Oke, kalau gitu difikskan menjadi software yang sudah betul-betul full functionality. Ya nggak? Coding kan nggak sebentar ya. Sehingga sebelum batas pendaftaran KP tahap 2 itu sudah jadi ya, software dengan full functionality-nya sudah jadi, yang udah ketok palu dengan user ya. Jadi saya ingatkan ya ke kalian, jangan bilang di IMK nggak diajarin. Udah ya, saya udah ngingetin ya. Kayak gini ya. Jadi jangan terlena sama waktu. Jangan coding di akhir-akhir ya. Coding tuh harusnya barengan ya. Coding tuh maksudnya di awal gitu ya, di sini ya. Kalian udah mulai coding di sini. Itu ya kira-kira. Kalau misalnya Bu, kalau coding dulu ini dong Bu, habis waktu oke, kan kalian punya Figma. Jadi misalnya mau ngasih solusi ya ke user, bikin aja pakai Figma di sini. Sebelum pendaftaran KP tahap 1 tuh udah ngasih solusi, Pak, gini, saya ada kira-kira gambaran aplikasi seperti ini pakai Figma, Pak, tapi belum jalan sih Pak, codingnya belum. Oke nggak? Nah, kalau sudah oke semuanya, UI-nya oke, semua fitur oke, lengkap, baru kalian bisa coding di sini dengan tenang. Kalau misalnya Figma-nya sudah di ACC, sudah oke semua. Jadi coding dengan tenang, kenapa? Karena ya tadi udah nggak akan ada banyak perubahan lagi insya Allah ke depannya, gitu ya. Mungkin itu ya saran dari saya. Saya clear all drawing ya. Ya itu betapa pentingnya prototype. Jadi nanti ketika KP, jangan sampai kalian tidak menunjukkan prototype ya. Jadi saran saya prototyping kan dulu di Figma, karena kita udah belajar di IMK ya. Kalian bikin kan prototyping dulu, terus tawarin apakah ada tambahan gini gitu dan seterusnya. Kalau udah oke, udah ketok palu lah istilahnya ya, oke kita close ya, kita kunci, terus baru kalian bisa coding gitu ya. Oke, jadi di sini ya. Nah, karena nanti di prototype itu akan ada banyak sekali evaluasi dari user ya. Ada feedback ya. Tuh ya, stakeholder katakan user ya, nanti kalian kan ketemunya sama user ya. Sama dosen, bukan dosen apa, sama pembimbing lapangan, user yang di sana. Mereka bisa lihat, bisa berinteraksi ya. Pakai ya itu pakai Figma menurut saya udah cukup ya. Terus kalian kan berdua ya, team member can communicate effectively. Gitu ya. Ide-idenya bisa dicobakan ya. Terus prototype itu juga memberi kita keberanian untuk merefleksikan diri ya. Gitu. Oke, jadi itulah kurang lebih ya, dan seterusnya ya. Bahkan juga bisa memberikan alternatif lain. Misalnya ini punya prototipe yang ini, terus ada alternatif yang satunya lagi yang ini kan masih prototipe ini ya, belum coding ya. Ya, kita tawarkan yang mana nih yang bagus, yang A atau yang B gitu ya.
Oh, ternyata bagus yang B ya. Oke, kalau gitu dari halaman yang ini nanti ke sini ya. Nah, misalnya ini halaman X gitu ya. Kurang lebih begitu. Nah, terus bisa pakai storyboard, bisa ya. Kayak gini. Nah, biasanya kalau storyboard itu lengkap dengan skenario penggunaannya. Nih storyboard itu bentuknya ya kayak komik ya. Kalian bisa lihat sendirilah begini ya. Atau coret-coret yang tadi ya. Sketsa ya, gambarnya nggak usah terlalu bagus-bagus ya. Kalian bisa lihat kan di sini yang penting ada penjelasan bahwa ini adalah gift, ini adalah receive. People-nya cuma pakai gini doang ya. Ini transfer gambarnya begini ya. Digital device ya, ini reaksi-reaksi yang diberikan oleh user mungkin ya, terus ini untuk sound, light dan kawan-kawannya. Jadi kalian bisa mensketsakan di kertas ya. Kemudian nah bisa pakai kartu ya. Bisa pakai kartu. Menurut saya ya ini untuk yang ini ya, bentar, saya kasih lihat dulu. Yang ini nih. Di sini. Nah, ini saya screen. Nah, di sini di paper ya, itu termasuk sketching ya menurut saya ya. Nah, ini ya. Jadi memang si Google sendiri juga menyarankan sketching dulu. Ini saya cepat nanti kalian tonton ya. Kayak gimana? Nah, ini ya. Sketching ya. Yang pakai kertas gitu ya. Tapi kalau kalian mungkin di IMK tidak ada waktu, langsung saja ke Figma. Tapi ini ditonton ya. Setelah sketching lalu ke bentuk digitalnya yang kalian pakai Figma itu. Gitu ya. Ini udah jadi. Tuh ya, udah jadi nih. Nih kayak gini ya. Langsung dipasang di mobile phone-nya. Ini bentuk digitalnya. Baru tampilan loh, ini baru bicara tampilan. Jadi tidak sesimpel itu ya. Tidak sesimpel itu. Lalu ini codingnya. Itu dia coding, terserah katanya codingnya. Getting your hands dirty katanya ya. Constructing iOS apps with Swift or writing HTML, CSS, and JavaScript for the browser. Tuh, jadi boleh pakai Java, boleh pakai C++, boleh pakai JavaScript dan kawan-kawannya ya. Itu. Nah ini ya, index card itu termasuk sketching juga menurut saya ya. Nah ini juga ada ya kasus zaman dulu ada namanya Wizard of Oz prototyping. Ini disebutnya high fidelity ya, karena seolah-olah sistemnya udah kerja, udah jalan. Jadi zaman dulu itu mereka berencana ceritanya mau bikin aplikasi gitu ya di komputer, komputernya pintar, bisa ngejawab pertanyaan manusia, ya. Terus padahal aplikasinya belum ada. Nah, apa yang mereka lakukan kan dia mau menyampaikan ide aja ya bahwa nanti ada ini komputer bisa chatting sama manusia. Sebetulnya yang chatting itu manusia di sini, dibalesnya sama manusia ya, jadi bohongan. Usernya di sini dibilangin chatting sama komputer, padahal komputernya dibalesinnya sama manusia. Usernya ngerasa seneng kan, oh ini pinter ya sistemnya ya. Nah ini ya. Responsnya bagus ya, sangat responsif dan kawan-kawannya. Tapi ada yang salah di sini. Apa kira-kira? Tahu nggak? Ini bagus ya, menyampaikan desainnya bagus, tapi ada yang salah. Kenapa? Karena nanti ketika benar-benar dikerjakan, ketika jadi, user akan memiliki ekspektasi yang tinggi. Ya, dia akan berharap komputernya emang sepinter manusia. Ya kan salah sendiri, kita menjanjikan hal itu. Itulah kelemahannya ya, ini ya kalau pakai Wizard of Oz prototyping.
Oke, high fidelity prototyping itu sudah ini ya, sudah dibangun menggunakan software ya. Jadi prototipenya itu sudah lebih mirip dengan final system. Kalau low fidelity itu kan yang sketsa, pakai storyboard, yang gambar-gambar, itu low fidelity ya. High fidelity itu sudah looks like final system atau mungkin sudah jadi sistemnya dengan fungsional yang terbatas gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itulah kira-kira ya. Conceptual design kayak udah pernah belajar ya, saya lewat ya. Empathizing with user. Nah, ini prototipenya Anda lihat. Nyuruh-nyuruh user pakai ini itu kebayang nggak sih, kasihan ya. Ya kita harus empathize juga dengan user ya, jangan kasih beban terlalu berat ya. Kalian lihat usernya kasihan ya, disuruh pakai prototype gitu ya. Oke. Nah, ini nanti kalian bisa baca ya, saya lewat karena videonya masih banyak ya. Jadi baca aja ya. Videonya masih banyak. Terus ada mission of the day di sini. Kan kalau kita mau menyampaikan suatu desain itu biasanya ada storyboard ya, ada skenario-nya ya. Kenapa sih harus pakai sistem saya gitu kan ya, kira-kira ya. Siapa sih yang pakai sistem saya? Orang yang kayak gimana sih? Nah, sistem sayanya kayak apa sih? Ngebantu mereka dalam melakukan hal apa sih? Gitu ya. Berperan dalam hal apa sih? Nah, itu harus dijelaskan semuanya kan ya. Ya kayak ginilah kira-kira ya. Nah, oleh sebab itu kalian ini juga ya nanti ya dibaca ya. Ini masih sampai detail ya. Kalian cari iklan. Nah, pokoknya cari video ads di mission of the day ya. Nggak boleh sama ya, nggak boleh sama. Makanya saya postnya di forum, di mana semuanya bisa saling melihat jawaban temannya, bahkan boleh mengomentari ya, nggak boleh sama ya. Video yang seperti itu ya, yang menceritakan skenario penggunaan aplikasinya, ada prototipenya setidaknya tersurat dan tersirat di situ produk itu digunakan seperti apa. Ya biasanya kan iklan berarti ya, tapi kalau bukan iklan pun nggak masalah. Ya iklan ya bagusnya ya, karena nanti kalian di presentasi pertemuan 14 pun harus melakukan hal yang sama ya, kalian harus membuat video juga. Jadi kalian dari 12 sampai 14 presentasi terus ya. 12, 13 itu presentasikan tugas besar kalian, yang mana kemarin ya sebagian sudah mempresentasikannya untuk progresannya, karena saya nggak ada kesempatan lagi untuk ini ya, untuk progresan ya. Ini udah pertemuan 11, minggu depan itu ya udah terakhir gitu ya. Sekarang kan 10 ya. Ya udah 12, 13 kalian presentasi dan video yang kalian buat juga dipresentasikan. Jadi kalian harus bikin video yang seperti apa ya, kurang lebih contohnya ini iklannya apa ya, Grammarly ya, seneng pisan saya sama Grammarly ya. Ini salah satu contohnya. Jadi kalian nanti cari sendiri yang seperti ini, jawab di MOTD 10 ya. Gitu ya. Jadi contoh jawabannya itu adalah link. This is Tyler. Tyler, with Grammarly's help, is writing an email to his boss, Anita. Tyler sits just 50 feet away, though it can feel like the distance to Antarctica. Coba dengerin ininya, narasinya. Dia adalah Tyler. Itu udah persona tuh muncul ya. Tyler adalah apa? Itu udah persona muncul. Ya. Coba ya. This is Tyler. Tyler, with Grammarly's help, is writing an email to his boss, Anita. Tyler sits just 15 feet away, though it can feel like the distance to Antarctica, approximately 47 million feet. Tyler desperately wants Anita to like him, but doesn't want to sound unsure of himself. He also wants to explain the incident at the elevator. But this probably isn't the email for that.
It's an email asking to lead a team workshop because more collaboration would be really helpful, beneficial. But Tyler worries that Anita doesn't think he's confident, especially after the time he told her, I'm a suppository of information. and she gave him this look, since he clearly didn't know what a suppository was. This time, Tyler is determined to find the right words, the ones that will connect best with Anita, so that when Tyler sends his email, he receives a response in just 4 minutes and 12 seconds. That includes phrases like, I'm impressed, and such initiative. And the distance between Tyler and Anita stops feeling so far. Grammarly, helping you connect. Go to Grammarly.com to download. Nah, gitu ya. Ada udah terbayang maksud saya. Ya, jadi di situ ada personanya, Tyler itu sama bosnya ini kayaknya jauh gitu ya. Terus ya gitulah tadi ya ceritanya ya, bosnya itu ngelihat si Tyler kayak yang bodoh gitu ya dan kawan-kawannya ya. Jadi dia ingin emailnya terlihat pintar ya, dengan bantuan Grammarly emailnya jadi lebih bagus gitu ya. Terus idenya jadi lebih disukai oleh bosnya dan lebih dekat lagi sama bosnya. Gitulah kira-kira ya. Nah, memang di Grammarly-nya tidak diceritakan bagaimana penggunaannya karena memang Grammarly itu add-on ya, plugin gitu ya. Jadi memang nempel sama aplikasi lain gitu ya, bukan aplikasi sendiri. Kalau kalian udah cobain ya, makanya dia cuman gitu aja, memang sesimpel itu. Jadi ketika ngetik, dia akan muncul saran ya, suggestion bahwa kalimat yang tepat pakainya ini, kalimat yang tepat pakainya itu gitu ya. Memang seperti itu penggunaannya. Nah, tugas kalian di tugas besar juga membuat video serupa dari aplikasi yang kalian punya. Kalau misalnya aktornya mau kalian, ya silahkan ya. Terserah ya, jadi ada syuting dulu ya. Dengan waktu beberapa minggu lagi, 3 minggu lah hitung ya, 3 minggu lagi ya. Dengan tentunya aplikasi kalian juga harus digadang-gadangkan sebagai solusi gitu ya. Jadi kalian di situ skenarionya ada personanya apa, siapa, emang punya masalah kenapa, ini loh solusinya aplikasi saya, cara pakainya begini, dan sehingga masalahmu selesai dengan aplikasi saya. Gitulah kurang lebih kira-kira ya. Bikin video seperti itu untuk nanti pertemuan 14 dan kalian presentasikan. Nah, sebelum kalian bikin video, makanya saya tugasin di Mission of the Day sekarang, kalian cari video di YouTube, terserah dimanapun, cari video yang mirip dengan tadi, contoh yang Grammarly tadi. Cari video serupa, terus posting linknya ya. Jadi nanti dijawab di situ, di reply aja linknya, ya linknya. Kalian boleh lihat punya temennya, oh udah sama berarti saya harus cari lagi. Karena di sini ada 29 mahasiswa yang hadir, berarti akan ada 29 contoh video, nggak boleh sama begitu ya. Nggak boleh sama dengan yang sudah saya posting, nggak boleh sama dengan temannya ya. Maka carilah. Bu, waktunya kan sedikit banget Bu, sebentar, belum lagi nonton video-video kuliah. Don't worry ya, saya kasih waktunya sampai besok untuk Mission of the Day-nya. Jadi kalian bisa nyari-nyari dulu. Namun semakin cepat kalian posting semakin baik. Kenapa? Karena artinya yang kalian postingkan duluan belum diambil sama temennya. Pak dulu ya. Pak cepet-cepet posting. Ya, siapa cepat dia dapat begitu ya, kurang lebih ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ibu, untuk presensinya bagaimana ya, Bu? Presensinya Mission of the Day. Mission of the Day 10. 10 ya? Iya, Mission of the Day 10. Cari video itu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, jadi itu Mission of the Day-nya ya. Dalam rangka apa sih kok Ibu nyuruh-nyuruh kita cari video kayak gitu supaya kalian juga paham ketika pembuatan video untuk tugas besar nanti alurnya bagaimana. Jadi kalian banyak insight gitu loh, akan menyajikan produk kalian seperti apa sih. Kan kalian udah bikin ini ya, udah bikin prototype mungkin ya, udah bikin, saya punya
untuk tugas besar calon aplikasi bla bla bla. Nah, sepenting apa sih gitu ya? Sebermanfaat apa sih aplikasinya kalian? Gitu ya. Terus kalau misalnya dijual, laku nggak sih? Ya kan? Kan sayang ya, udah bikin terus ya udah cuma gitu aja. Gitu ya. Jadi setidaknya kalian punya untuk portofolio, video kalian ada ya. Ini untuk portofolio juga loh. Kalian nanti kalau cari kerja sudah pernah terlibat proyek apa, ya jelasin portofolionya, kita bikin desain aplikasi bla 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 bla. Itu bisa jadi portofolio. Bahkan si desain aplikasinya bisa kalian posting ya. Bisa kalian postingkan. Sebetulnya ada sih tempat khusus ya, tapi ya itu untuk anak-anak yang kemarin ikut UIX mentorship, mereka sudah tahu ya, tapi di sini saya tidak sempat untuk memberitahukan hal itu karena itu adanya di mentorship ya, bukan di kuliah. Itu ya. Jadi minimal kalian sudah ada prototipe punya, kalian udah ada pengalaman, kita pernah ngerancang aplikasi bla bla bla, lalu juga ada video ad komersialnya gitu ya, itu bisa jadi portofolio ya. Dan nanti ya videonya diupload juga kan ke YouTube masing-masing ya sebagai portofolio gitu ya. Dan di pertemuan 14 ya videonya memang harus dipresentasikan. Apakah nanti ada revisi? Bisa jadi ada revisi di 14 ya. Oke, itu kira-kira ya, makanya cari videonya, tidak boleh sama, posting di forum Mission of the Day 10. Di sana ada ininya, ada apa? Saya udah buka ini ya. Nih, saya tunjukin lagi nih. Nih ya, kan diklik. Saya ada topik. Nah, ini udah ngumpulin ya, siapa? Icas sudah ngumpulin gitu ya. Muhammad Raihan ngumpulinnya Duolingo. Boleh dikumpulkan dalam satu tempat ya, di sini aja. Sorry. Oh, ternyata pada bikin itu sendiri ya. Pada bikin topik sendiri. Oke lah, boleh lah. Silakan kalau mau add new discussion topic sebagai pengumpulan jawaban ya. Jadi di sini baru ada 2 orang. Icas, boleh ya diedit kayak ini ya. Kalau Raihan kan dia langsung kasih tahu namanya Duolingo. Tuh, ini. Berarti kalian nggak boleh ngumpulin yang ini lagi ya. Kalau mau cari Duolingo, cari yang Duolingo lainnya. Itu ya. Terus ini punyanya Icas. Iklan ini ya. Iklan ini namanya apa ya? Diedit ya Icas ya. Icasnya ada nggak? Baik, Bu. Ya, terima kasih ini ya yang 2 mahasiswa ini sudah mengumpulkan langsung gercep. Yang lainnya nggak boleh sama dengan mereka ya. Oke, silakan ditonton video perkuliahannya. 10 heuristic evaluation-nya itu playlist. Saya pesan-pesan banget tolong ditonton ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir kuliah di hari Jumat ini. Jangan lupa langsung kerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.